Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Fasaufa ta'lamuna ma takunu lahu akibatud dar innahu la yuflihu dhalimun. Para pemirsa yang saya hormati, ayat yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 135 ini menegaskan bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum musyrikin, kepada jahiliyah, supaya mereka itu beranjak dari akidahnya, berpindah dari akidah yang salah kepada akidah yang benar, serta melarang mereka untuk tidak bersifat jumud. Karena kejumudan itu jelas-jelas salahnya. Karena kejumudan yang mereka kerjakan jelas-jelas tidak ada dasarnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diseru untuk meninggalkan kejumudannya dan berpindah kepada akidah yang benar, yaitu Al-Islam. Para pemirsa yang saya hormati, jumud itu adalah sikap keras atau istilahnya itu kerasnya hati terhadap sebuah tindakan. Tapi tindakannya itu salah. Walaupun salah, tetap dia itu mempertahankan kesalahannya dengan berbagai alasan yang dia keluarkan sebagai dalil dan hujahnya. Tentu saja hal ini tidak boleh, karena apapun dari setiap yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu dan berdasarkan wahyu. Tidak boleh kita itu mengikuti sesuatu yang tidak ada keterangannya, tidak ada dalilnya, dan tidak ada perintah ataupun larangan yang mengharuskan dia itu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Nah, kejumudan ini sudah mengakar sekali dalam kehidupan jahiliyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang benar, maka jawaban mereka cukup mengatakan ma'alfaina alaihi aba'ana. Aku akan beramal, aku akan berusaha, aku akan mewujudkan suatu dalam bentuk ibadah itu ma'alfaina alaihi aba'ana, dengan apa-apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu, leluhur mereka itu tidak mengetahui alasan perbuatan tersebut dan tidak mereka itu mendapatkan petunjuk atas kebenaran yang mereka kerjakan. Jumud itu ibaratnya kepada taklid. Jumud itu nanti jatuh-jatuhnya kepada perbuatan-perbuatan mengekor. Karena ya tidak ada dasar, tidak ada dasar. Tidak ada dasar ilmu dan tidak ada dasar petunjuk. Karena itu dalam Al-Quran diibaratkan mereka yang jumud itu la takfu aidiakum wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Kalimat at-takfu itu
ibaratnya kita itu berjalan tapi yang kita lihat itu hanya pundaknya saja. Nah, orang yang taklid itu sama seperti itu. Dia mengikuti pundaknya seseorang tapi dia tidak tahu ke arah mana orang yang dia ikuti itu, apakah jalannya benar ataupun jalan salah. Yang penting dia mengikuti saja, karena yang lihatnya hanya ini saja, tidak berdasarkan ilmu, tidak bisa dekatkan dia ketahui, tapi hanya mengekor saja dan mengikuti. Bahayanya mengekor, bahayanya jumud itu adalah Imam Syafi'i mengungkapkan bahwasannya orang yang jumud, orang yang taklid itu diibaratkan seperti orang yang membawa kayu bakar di tengah malam yang gelap gulita, dan dia tidak mengetahui bahwasannya di dalam kayu bakar tersebut ada ular yang berbisa yang kemungkinan bisa menggigit dia. Nah, itulah para pemirsa yang saya hormati, bahayanya kita itu berbuat jumud, dan mengapa kita itu mesti istiqomah terhadap kebenaran yang kita yakini dan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu dan iman yang kita miliki, ilmu dan iman yang kita yakini di dalam diri kita, mampu mengantarkan kita untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya perintahkan, supaya kita tetap dalam kebenaran dan kita memperjuangkan kebenaran itu dengan sepenuh hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.